Selamat pagi saudara, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. RSKD Balikpapan siapkan ruangan, antisipasi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Pedagang tradisional Pasar Pandansari Balikpapan jalani tes swab massal gratis yang diadakan Pemkot Balikpapan. Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan mengaku sudah mengantisipasi jika lonjakan pasien terus terjadi di kota Balikpapan. Saat ini, daya tampung maksimal RSKD Balikpapan mencapai 80 pasien dan telah terisi 20 pasien COVID-19. Meski di kota Balikpapan jumlah pasien COVID-19 masih terus alami peningkatan, Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan mengaku telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Langkah antisipasi yang dilakukan RSKD Balikpapan dengan menyediakan 4 ruang, 32 kamar, dan 80 tempat tidur. Menurut data yang dimiliki RSKD Balikpapan, saat ini jumlah pasien yang dirawat berjumlah 20 pasien positif COVID-19 dan masih bisa menampung 60 pasien lagi. Saat ini Kanujoso masih bisa untuk jadi memang kondisi di Balikpapan ini tiap hari selalu bertambah pasien ya, baik itu pasien yang konfirmasi positif maupun pasien-pasien yang sifatnya masih PDP, masih belum terkonfirmasi. Nah, Rumah Sakit Balikpapan, Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sudah menyiapkan ruang perawatannya sebanyak 4 ruangan dengan kurang lebih sekitar 32 ruangan ya. Dengan jumlah tempat tidur total 80 tempat tidur di luar ruang ICU. Di ICU sendiri kita sudah menyiapkan 7 tempat tidur untuk ruang ICU-nya. Sementara itu, masa rawat pasien rata-rata berkisar 1 minggu dan paling lama dirawat mencapai 2 bulan. Saat ini, RSKD Balikpapan telah memiliki alat tes cepat monokuler atau TCM. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Ratusan pedagang Pasar Pandansari mengikuti tes swab massal yang dilakukan Pemkot Balikpapan. 800 alat tes swab disiapkan secara gratis. Sejak pukul 8.30 pagi, sejumlah pedagang Pasar Pandansari mulai melakukan pendaftaran untuk mengikuti tes swab massal yang dilakukan pemerintah Kota Balikpapan terhadap pedagang Pasar Pandansari pada Selasa 29 Juni 2020 pagi. Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan 800 alat tes swab kepada pedagang Pasar Pandansari Balikpapan Barat. Satu persatu pedagang menjalani tes swab dengan mengambil cairan melalui hidung yang hasilnya akan diketahui 2 hari kemudian. Pedagang yang mengikuti tes swab mengatakan dirinya tidak merasa takut saat dilakukan tes swab, bahkan hal ini dirasa baik untuk semua pedagang yang ada di pasar tradisional Pandansari Balikpapan Barat. Bu, gimana Bu dengan adanya tes swab di Pasar Pandansari ini Bu? Khawatir atau takut Bu? Enggak takut. Kalau dulu tes darah juga enggak takut. Bu, gimana tadi tes swabnya Bu? Ya, cuman geli-geli aja. Geli, Bu, ya. Bu, sejak adanya virus corona di mana Bu penjualan di Pasar Pandansari? Itu enggak ada sebenarnya Om, cuman orang jatuh aja kepleset. Yang kemarin itu meninggal itu orang sudah sakit lama, Omnya di atas itu. Cuma pas tadi dicucuk agak nyeri. Agak nyeri ya? Iya. Pak sempat khawatir nggak Pak tes swab Ya? ini? Sempat khawatir nggak Pak? Nggak ada. Nggak khawatir. Malah bagus Bu. Ini sebagai contoh lah buat pasar pada pedagang yang lainnya. Terus buat pasar-pasar yang lainnya juga. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut tes swab dilakukan untuk mendeteksi secara dini terkait COVID-19 sehingga tidak ada lagi pedagang yang terpapar COVID-19. Ini kan kita melakukan swab massal di daerah Pasar Pandansari ya, dalam rangka kita mendeteksi para pedagang kita karena Pasar Pandansari kan sudah ada terkonfirmasi positif, ada 2 orang, sehingga kita untuk menjaga agar ini pasar tetap aman, kita lakukan swab massal pada hari ini. Ya mudah-mudahan semua pedagang
bisa ikut karena kita siapkan lebih 500 nih. Kita mengerahkan lebih 20 petugas. Ya, sudah kita latih petugasnya di Rumah Sakit Kanijoso, dan ini penting gitu. Saya mudah-mudahan masyarakat pedagangnya punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan swab. Saya senang tadi ibu-ibu duluan dan semuanya tenang, tidak ada yang sakit ternyata seperti itu. Rizal berharap pedagang memiliki kesadaran tinggi dan semua bisa mengikuti tes swab massal. Jika terdapat positif, maka Pasar Pandansari sementara waktu akan ditutup hingga pasar steril kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Pemprov Kaltim mendapat kritikan kalangan DPRD karena tidak mampu mengeksekusi dengan cepat bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Realisasi pendistribusian bahkan disebut-sebut belum 20%, padahal anggaran yang disiapkan sebesar 500 miliar rupiah. Sorotan datang dari Ketua Fraksi PKB Syafruddin dan anggota Fraksi Golkar Nindya Listiono. Pada periode pertengahan bulan Juni, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, realisasi anggaran refocusing yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19, termasuk bantuan untuk warga, belum 20%. Diberikan kewenangan untuk menggunakan sepenuhnya, tetapi ada tetap proses monitoring dari kita. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir, kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20%, nggak sampai. Mungkin hari ini on progress Pak ya, on progress karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagen ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga tidak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagennya juga hadir. Menanggapi kritikan itu, Gubernur Kaltim Isra Nur memberi jawaban Pemprov memegang prinsip kehati-hatian. Lantaran data yang tersedia tidak bisa diandalkan, terjadi banyak perubahan di mana sudah terjadi penambahan warga miskin baru. Memang kita harus hati-hati, nggak bisa kita buru-buru, nanti kita ada masalah, kita dikayungi atau diikat oleh aturan-aturan. Ya, kita kan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Kita diawasi oleh BPK, diawasi oleh BPKP, diawasi oleh Inspektorat, kemudian dikawal oleh Kejaksaan, dikawal oleh Kepolisian, dan dikawal oleh KPK. Artinya menunggu tuntas itu semua, Pak ya? Apanya? Menunggu tuntas. Ya, jadi kita bekerja itu harus hati-hati. Nggak khawatir Pak, nanti justru COVID-nya sudah hilang? Ayo bagus, sudah jadi, artinya kumpul lagi duitnya. Kalau COVID-nya sudah hilang kan nggak masalah. Anggaran hasil refocusing dari APBD Kaltim yang disetujui Pemprov dengan DPRD sebesar 500 miliar rupiah. Peruntukannya selain melengkapi peralatan medis dan penyembuhan pasien positif di rumah sakit, juga untuk membantu warga yang terdampak ekonominya. Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar memperkirakan pada bulan September sudah dilakukan audit atas realisasi anggaran refocusing. Dia setuju dalam hal penyaluran bantuan yang mengandalkan data harus hati-hati. Kalau saya lihat Pak Gup ini hati-hati karena pertama-tama itu data. Data itu saat ini masih belum dapat diandalkan. Ada beberapa yang kurang karena itu tadi ditambahkan bahwa adanya penambahan orang ya yang seharusnya masuk di dalam daftar tetapi tidak, atau sebaliknya. Sehingga itulah kehati-hatian beliau harus menginventarisir terlebih dahulu. Jadi mungkin basisnya adalah mana yang bisa diandalkan data itu yang disalurkan. Yang terlambat itu yang pasti yang tidak ada datanya. Nah, ini harus butuh penanganan secepatnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Potensi ikan yang melimpah di danau menjadi inspirasi warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saiman Yusnaini yang kini mampu memproduksi ikan asin dan masuk pasar-pasar di Jakarta. Warga di Kutai Kartanegara, terutama sekitar Danau Melintang, tentu tidak asing lagi dengan jenis ikan sepat, ikan baung, dan ikan ruam. Ikan-ikan ini ternyata juga digemari oleh warga Jakarta. Saiman Yusnani, warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, yang mempelopori pengiriman ikan-ikan dari Danau Melintang itu ke Jakarta. Dalam 1 bulan, dia mampu mengirim 1-2 ton ke ibu kota negara itu. Penjualan ke Jakarta, Pak? Satu bulan tuh berapa jual? Oh, kalau kadang-kadang satu bulan kadang-kadang 2 kali 3 kali, karena kadang-kadang tergantung kita yang banyak, misalnya kan rata-rata ya 1 ton harus kirim dulu kan gitu. Kalau kita mau banyak lagi kan anak buah ada terkumpul kan bisa lebih sampai 2 tonan ya. Kalau per kilo ya, kalau misalnya biawan ini kan yang agak B2 itu kan sekitar 24-25 gitu kan, tapi kalau sepat siam itu hampir 40 ribuan per kilo. Saiman menceritakan usaha pengeringan ikan dilakukannya sejak 17 tahun atau sekitar 30 tahun silam. Awalnya karena melihat begitu banyaknya ikan Sungai Melintang yang terbuang karena tidak laku dijual. Overproduksi itu mengilhami Saiman untuk mengolahnya menjadi ikan asin. Dibantu oleh 10 orang warga yang bekerja sebagai karyawannya, sekarang ikan-ikan tangkapan warga bisa ditampungnya untuk dikeringkan dan menjadi ikan asin. Tentu harga beli ikan yang murah membuatnya bisa mendapat keuntungan jika diolah menjadi ikan asin. Tim Kaltim TV melaporkan. Satu warga asing pekerja migas terkonfirmasi positif. Saat ini pasien dalam perawatan rumah sakit Pertamina di Balikpapan. Satu orang warga negara asing terkonfirmasi positif COVID-19 yang kini dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada hari Senin 29 Juni 2020. Warga negara asing yang terkonfirmasi positif merupakan seorang karyawan migas lepas pantai. Hasil riwayat tracing perusahaan lantaran ada kasus positif sesama karyawan migas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti menyebutkan saat ini pasien masih dalam perawatan pihak medis dan dalam keadaan baik dan pada umumnya masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Ya, sejauh ini kondisi pasien WNA maupun pasien lainnya ini laporan dari rumah sakit baik, ya, karena memang pada umumnya masuk dalam kondisi orang tanpa gejala atau OTG. Jadi tidak ada pasien yang dirawat di
ICU untuk di rumah sakit Pertamina gitu ya. Bu, sebelumnya memang dia pernah terkonfirmasi atau belum? Baru kali ini, Bu? Iya, ini memang merupakan hasil tracing. Jadi ada kasus, kita kan ada kasus, kita kasus tracing. Akhirnya ditemukan transmisi atau kemungkinan penularan. Ya. Hingga saat ini Balikpapan yang terkonfirmasi positif pada hari Senin bertambah 6 orang. Total pasien seluruhnya menjadi 181 orang. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Verifikasi faktual persyaratan calon Bupati Kutai Timur dari jalur perseorangan mulai dilaksanakan 27 Juni lalu. Komisi Pemilihan Umum menerapkan new normal kepada petugas verifikasi, yaitu melengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Satu-satunya calon perseorangan atau calon independen di Kutai Timur, pasangan Abdal Nanang Al-Hasani dengan Rusmiati, mereka telah lolos tahap verifikasi administrasi dengan menyerahkan sebanyak 25.653 foto KTP kepada KPU yang bersumber dari warga 18 kecamatan. Agenda verifikasi faktual semestinya sudah dilaksanakan KPU pada bulan Maret lalu, namun karena situasi pandemi COVID-19, kegiatan KPU dihentikan, baru dilanjutkan lagi pada pertengahan Juni. Jadwal baru KPU verifikasi faktual digelar hingga 12 Juli. Berbeda dengan sebelum ada pandemi, kali ini petugas KPU di kecamatan sampai kelurahan dan juga tim verifikasi faktual dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. KPU sudah menerima APD dan didistribusikan ke 18 kecamatan. APD atau alat pelindung diri untuk petugas yang akan melaksanakan verifikasi faktual. Ini tahapannya kan sudah memasuki tahapan verifikasi faktual dan sesuai dengan peraturan KPU terkait kita juga sebagai penyelenggara yang mematuhi protokol COVID sebagai pencegahan penularan COVID-19 ini, maka petugas kami juga harus dilengkapi dengan APD dan hari ini sudah datang semua, insya Allah siaplah untuk dipakai oleh petugas kami. APD yang digunakan petugas mengikuti protokol kesehatan new normal berupa masker, hand sanitizer, termogan, sarung tangan, face shield, sabun cuci tangan, disinfektan, serta tisu dan bak plastik. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila!
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Samarinda memberikan kado istimewa menyambut HUT ke-74. Kado istimewa itu berupa tuntutan kepada Polri untuk tidak bertindak represif kepada aktivis yang menyuarakan pendapat di seluruh Indonesia. Menyambut HUT Bayangkara ke-74 tidak hanya dirayakan dengan acara bakti sosial jajaran Polri, tapi sekelompok masyarakat dari PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia juga merespon dengan memberikan kado istimewa. Kado yang diberikan para aktivis memang berbeda. Mereka menampilkan sebuah kotak kado besar sambil melakukan aksi unjuk rasa. Dalam kado istimewa itu berisi tuntutan kepada Polri yang intinya agar dalam menjalankan tugas tidak bertindak represif kepada para aktivis yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa. Kita hari ini dari PMI Sekota Samarinda itu turun ke jalan sebagai bentuk refleksi untuk aparat kepolisian yang akan menuju HUT Bayangkara yang ke-74 tahun. Dengan adanya aksi ini adalah sebagai bentuk kecaman kita juga dari PMI Kota Samarinda akibat tindakan perilaku represif oleh pihak aparat terhadap mahasiswa. Padahal kita ketahui sendiri dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang, itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi kita memiliki hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan mereka pun itu memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kita kepada kita di saat melakukan aksi ini. Isu Polri bertindak represif kepada aktivis bukan tanpa sebab. Para aktivis PMII merasakan bagaimana kegiatan penyampaian pendapat rekan-rekan mereka di berbagai daerah Indonesia mengalaminya. Baru-baru ini terjadi tindakan represivitas terhadap kader PMII, sahabat kita PMII, itu di Pamekasan. Ada kader kita yang mengalami tindakan represivitas. Sebelumnya kader-kader PMII sempat juga mengalami represivitas oleh oknum kepolisian seperti injakan-injakan dan lain sebagainya itu kan yang ada di video yang tersebar. Ada juga yang kader kita PMI yang sahabat Randi itu yang meninggal pada saat aksi RKUHP yang kemarin yang ditembak di Kendari. 3 tuntutan yang dimasukkan sebagai kado istimewa diterima Wakapolresta Samarinda AKBP Dedi Agustono. Para aktivis diterima di halaman depan Mapolres dan sekaligus dialog. Kita membawa 3 pernyataan sikap. Yang pertama, PCM Kota Samarinda, Sekota Samarinda mengecam segala tindak perilaku kekerasan oknum aparat kepolisian terhadap kader PMII dan aktivis mahasiswa Indonesia. Yang kedua juga kita menuntut untuk pihak kepolisian menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melanggar aturan dalam melakukan pengamanan aksi pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008. Dan ketiga, dengan adanya aksi ini juga ingin kita bagaimana selanjutnya tidak ada lagi terjadi kejadian-kejadian represivitas oleh aparat kepolisian. Jadi hentikan segala tindakan represivitas kepada aktivis Indonesia. Kami mengucapkan atas nama pimpinan pemerintah terima kasih dan kalian sudah menyampaikan aspirasi dan sudah berkali kemudian jalan yang lain dan dilaksanakan tindakan tersebut yang untuk aspirasi dan Tim Kaltim TV melaporkan. Seedlings Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. Masih bersama saya Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan 2 berita utama Kaltim hari ini. Harga daging ayam terus mengalami kenaikan. Penjual daging ayam pasar tradisional Balikpapan mulai beralih menjual ayam beku.
Pemkot Samarinda yakin bisa kendalikan penyebaran virus corona pada masa relaksasi tahap ketiga. Harga jual ayam potong di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat meningkat tajam. Per kilonya mencapai Rp55.000. Pedagang ayam di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat mengeluh lantaran tingginya harga jual ayam. Harga ayam terus meningkat, saat ini harga ayam segar mencapai Rp55.000 per ekornya. Kenaikan harga jual ayam ini lantaran stok ayam kosong sehingga banyak pedagang ayam beralih ke ayam beku untuk dijual. Pedagang ayam Pasar Tradisional Pandansari menyebutkan kenaikan harga ayam dimulai sejak sebelum Lebaran. Kenaikan harga ayam terus meningkat hingga saat ini. Sudah berapa hari, Bu? Sudah lama ayam ini sebelum Lebaran naik, tapi hari naik terus dia. Oh, naik terus ya? Sudah sebelum Lebaran mulai naik ayam sampai naik terus sekarang. Sekarang ayam yang ini apa? Selain ayam beku berapa, Bu? Sekarang per kilonya? 32. 32.000 ya. Kalau ayam beku, Bu? 35. 35 ya. Stok kosong nggak, Bu? Stok kosong nggak, Bu, gimana? Itu kosong memang barang. Kita jualan ayam apa ini, Bu? Ayam beku sama ayam normal. Ayam normal. Tapi ya? banyak ayam beku ya, Bu ya? Iya, banyak ayam beku. Ayam 32 Pak ya? Kilonya. Per kilonya. Iya, per kilo. Kok bisa ada kenaikan, Pak? Kurang ke stok atau gimana, Pak? Udah tahu ini pokoknya mahal betul ini ayam. Mahal betul ya? Iya. Biasanya berapa normalnya, Pak? Biasanya ya itu 18 kilonya. Per kilonya, Pak ya? Iya. Jadi kalau 32 per kilo, harga jualnya berapa tuh, Pak, per ekor? Per ekor ini harganya sampai 55 ini. Sampai 55, Pak ya? Iya. Ini gimana, Pak? Penjualan ramai sepi? Sepi ini. Sepi, Pak ya? Akibat tingginya harga jual ayam membuat sepi penjualan ayam di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Tidak ditemukannya kejadian luar biasa selama masa relaksasi 1 bulan terakhir membuat Dinas Kesehatan Kota Samarinda percaya diri tanggal 1 Juli siap melanjutkan program relaksasi tahap ketiga. Relaksasi tahap ketiga dipastikan dimulai pada 1 Juli. Pemkot Samarinda percaya diri tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Pemeriksaan massal dengan rapid test dengan sampel di tempat-tempat keramaian tidak menemukan adanya warga terpapar virus corona. Penambahan pasien virus corona di Kota Samarinda umumnya dari warga yang datang dan cepat terdeteksi. Update per 30 Juni dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kaltim, di Samarinda tersisa 10 pasien positif yang masih dirawat di karantina Bapelkes. Sementara 2 rumah sakit yang disediakan untuk menampung lonjakan pasien positif, yakni RSUD Abdul Wahab Syarani dan RSUD IA Muiz, zero pasien virus corona. Dunia normal itu kan kalau dipersyaratkan kan dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan itu insya Allah kita memenuhi syarat ya. Kalau dari WHO itu kalau tidak salah ada 6 kriteria, diantaranya mampu mengendalikan, kemudian angka di bawah 1, kapasitas isolasi cukup. Sekarang Anda lihat sendiri kan, kapasitas tempat tidur kita itu ada 140 di 3 rumah sakit tuh. Rumah sakit AWS, IA Muiz sama karantina itu ada 140 tempat tidur. Yang terisi sekarang hanya 1 rumah sakit. Dengan kalau tidak salah 3 pasien dapat di karantina. Pada relaksasi tahap ketiga, menurut rencana yang disusun Pemkot Samarinda sudah dimulai dengan dibukanya sekolah-sekolah. Namun, rencana itu tidak jadi direalisasikan karena menyangkut dimulainya masa sekolah tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sedangkan kegiatan ekonomi lainnya seperti pengoperasian mal dan pasar serta tempat wisata direkomendasikan untuk dilanjutkan. Tanggal 1 Juli insya Allah kita akan masuki fase relaksasi tahap ketiga di Kota Samarinda. Insya Allah dengan perhitungan data epidemiologis dan surveillance kita sudah siap memasuki fase ketiga ini karena dari pengamatan kita selama hampir 1 bulan kita menjalankan fase 1 dan 2 dari fase relaksasi, angka kejadian COVID ini insya Allah terkendali ya. Kemudian dari hasil screening
dan pemeriksaan swab massal di beberapa tempat menunjukkan rasio kita masih di bawah 1 ya. Kemudian dari kapasitas isolasi sampai dengan hari ini 2 rumah sakit rujukan kita masih zero ya, masih tidak ada pasien. Pasien-pasien yang ada itu dirawat di rumah sakit karantina. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.